Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Ikhlas Ustaz Agus Samsudin, yang saya hormati Ketua RW 08 Bapak Rusjanto, yang saya hormati Dewan Penasehat DKM Al-Ikhlas yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini, Bapak Haji Komara dan juga Bapak Haji Rohendi. Yang saya hormati para ketua RT di lingkungan RW 08 dari RW 1 sampai RT 06, dan tak lupa yang saya hormati para hadirin yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama silaturahim atas terselenggaranya pemilihan Ketua RT dan RW di lingkungan RW 08 dan juga bisa sambut pimpinan dari RW 08. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 17 kemarin alhamdulillah telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT dan RW setempat. Alhamdulillah pelaksanaan pemilihan berjalan dengan lancar dan aman, hingga akhirnya alhamdulillah terpilih para ketua RT dan RW bersama acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Kang Hendar dan diteruskan oleh Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Teh Fatimah. Lalu yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua DKM dilanjutkan dengan prosesi pembubaran panitia Idul Adha yang akan ditutup dengan serah terima LPJ atau laporan pertanggungjawaban kegiatan Idul Adha. Lalu laporan yang kedua adalah laporan dari Ketua RW 08 Taman, yaitu Bapak Haji Komara. Sambutan yang ketiga adalah sambutan dari Ketua RW 08 baru terpilih, yaitu Bapak Rusjanto. Dan pada sambutan ini nanti juga insya Allah akan disampaikan pengumuman terkait kepengurusan dari RW 08 yang baru. Lalu yang keempat adalah serah terima tugas Ketua RW 08 secara simbolis dari Bapak Haji Komara kepada Bapak Rusjanto. Jadi ini secara simbolis saja Bapak Ibu sekalian, karena serah terima yang resmi alhamdulillah sudah dilaksanakan dan juga sudah dilaksanakan pelantikan pada hari Ahad. Lalu yang menginjak pada serah terima itu penyerahan kenang-kenangan narasi dramata dari DKM dan warga RW 08 kepada Bapak Haji Komara. Insya Allah penyerahan akan dilaksanakan oleh Bapak Haji Rohendi dan Ustaz Agus. Lalu yang keenam adalah pembacaan doa. Yang ketujuh, tausiah, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Erwin Salahuddin. Yang kedelapan adalah penutupan, dan yang kesembilan yang terakhir adalah ramah tamah. Jadi kami informasikan nanti setelah penutupan.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguh kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah umat Allah ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, bahwa Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih, sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada hari itu ada wajah yang putih bersih, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu kesalahan azab disebabkan kekafiran itu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih bersih, mereka berada dalam rahmat Allah surga, mereka kekal di dalamnya. Maha Besar dan Maha Agung dengan segala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada renor bapak rahimahullah, kami bersyukur hormat Bapak Haji Muhammad sebagai sepuh kami Marifat, juga mantan RW 08, juga yang terhormat Bapak Haji Randi kami sebagai sesepuh, sebagai penasehat TKM, Bapak Haji Ujo, kesepuhan, penetapan, para juga Bapak RW yang baru, Bapak Haji Kusjanto, sebagai RW pilihan warga RW 08 yang saya cintai, juga seluruh staf-stafnya di RW yang baru, juga para ketua RT dari RT 1 sampai RT 6 beserta sekretaris bendahara dan warganya, Bapak Dr. Ayi sebagai wakil ketua DKM, Bapak Ali Erwin, Pak Asep Usman sebagai sekretaris, Bapak Haji Solihin sebagai bendahara DKM, Bapak Haji Basra sebagai bendahara DKM juga, dan juga staf-staf yang lainnya yang membantu di kepengurusan DKM Masjid Al-Ikhlas dan sama-sama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, warga nomor 8 yang saya cintai, yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga dalam kesempatan malam yang mulia ini, malam Jumat, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekalian bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka silaturahim antara DKM dan warga RW 08 selepas pemilihan pemimpin yang baru di wilayah RW 08 ini, dan ini adalah merupakan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah silaturahim yaitu bisa memanjangkan umur, bisa memudahkan rezeki, memperbanyak persaudaraan dan lain sebagainya, bisa menghilangkan kesusahan, bisa menimbulkan kebahagiaan, banyak sekali fadilah daripada silaturahim. Apunten bapak-bapak ibu sedayana abdi calik tina kursi sanes nemong di kursi enggak di kursi khotib ya enggak jarang anu calik dia kecuali khotib gitu ya mah pelayanan ke khotib gitu nya banyak terus calik nanti sebab lamun bari nang ngadeg mah gitu lamun ngadeg teh katingal kieu mah calik Oke, sholawat senang salamna mugia senantiasa Allah mengaturkan berjunjungan yang sadayana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah kepada
para sahabatnya, para tabi'in untuk kita orang sadayana selaku umatnya. Anu sami-sami tumut ngalaksanakeun kana sagala rupi ajaran Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu, warga dan hadapan, rahimakumullah. Anu mana dina wengi ayeuna teh nyata cara lepas sambut antara RW lama dan RW baru. Dina kesempatan anu sangat berbahagia ieu syukurin ngaturkeun repunuhun laksa ketika binyahan, ngaturkeun repunuhun ka Pak Haji Omar Ishaq anu parantos mimpin RW 08 ti kawit tahun 2006 nya berarti sampai ke tamat ayeuna 2000 sampai 2022 berapa tahun? 17 tahun. Rekor sama jarang-jarang sok. Aya mah udah merasa pernah bisa mimpin 17 tahun. Tapi 15 tahun. 15 tahun. Subhanallah. Itu adalah merupakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri di RW 08, mengabdikan di masyarakat. Selepas beliau itu sudah mengabdi di negara jadi ASN, jadi belum sempat libur nyambung tugas di masyarakat dan membina masyarakat. Ya alhamdulillah selama 17 tahun mungkin banyak sekali peninggalan atau jejak-jejak karyanya beliau yang bisa kita rasakan, kita manfaatkan. Di antaranya dulu kita belum punya makam warga, sekarang alhamdulillah walaupun tidak seberapa luas kita punya, kita bisa dimanfaatkan. Ya mungkin kalau takut nggak kebagian ya boleh-boleh saja bikin kapling dulu Pak. Ya insya Allah ya masih terlibat juga senantiasa untuk mempersiapkan gimana kalau makam kita itu penuh, ya kita harus mempersiapkan lahan yang baru. Kemudian dulu masjid kita itu cuma sampai pintu ini gitu. Tatkala Ramadan mau sholat taraweh ya, harus berlomba-lomba kalau ibu-ibu nyimpen sajadah gitu. Kalau yang udah duluan nyimpen sajadah ya udah punya lapak, kalau enggak ya udah disimpan sajadah orang lain, udah nggak kebagian. Bapak-bapak sampaikan berdesak-desakan gitu ya, Subhanallah, tapi sungguh benar memacu senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang alhamdulillah di tahun berapa? 2012 alhamdulillah Masjid Ikhlas bisa diperluas ya, dengan membebaskan tanah yang depan ini ini adalah merupakan swadaya dari masyarakat RW 08, perjuangan para penerus RW 08 dan DKM Masjid Ikhlas untuk mewujudkan cita-cita keinginan warga RW 08 untuk mempunyai masjid yang cukup bisa menampung seluruh warga RW 08. Kemudian juga alhamdulillah ya Pak Haji, kita bisa mendirikan jumatan untuk
khusus warga RW 08 dan yang lainnya demi syiarnya agama Islam di lingkungan RW 08 ini, dan juga untuk kemakmuran Masjid Al-Ikhlas ini, sebab yang namanya masjid untuk punya keinginan banyak kegiatan yang banyak membutuhkan dana, anggaran dan lain sebagainya. Untuk itu kita senantiasa untuk membiasakan diri menyisihkan sebahagian harta kita dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena betapa banyak keutamaan dalam bersedekah. Jadi dengan sedekah itu tidak akan mengurangi harta, malah akan menambah harta. Kita berbisnis dengan Allah yang maha kaya, Allah pemilik alam semesta. Jadi kalaulah satu, maka akan dilipatkan dengan 700 kali lipatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dulunya kecil akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dulunya sedikit akan dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dijaga oleh kita nanti akan menjadi penjaga kita. Jadi harta haruslah dibawa mati, yaitu harta disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ditinggalkan di dunia. Ketika kita memasuki alam kubur, harta anak kita dadah, tidak ada yang ikut kecuali amal soleh kita, harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alhamdulillah kita juga punya balai RW, ada warisan baru yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kegiatan-kegiatan CRW-an, Posyandu, PKK, Karang Taruna dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan segala peninggalan warisan-warisan dari Bapak Haji Komara bisa dimanfaatkan oleh kita sekalian. Masjid Al-Ikhlas ini adalah masjid milik warga RW 08. Untuk itu saya menghimbau bapak-bapak untuk senantiasa mengikuti sholat berjamaah, fardu berjamaah. Kita ramaikan Masjid Al-Ikhlas ini dengan minimal sholat berjamaah, ataupun kita punya kajian-kajian, ada di malam Rabu, ada di malam Jumat, kajian tahsin ada di hari Sabtu ba'da subuh, ada tausiah mingguan tiap Ahad dan Senin, ada pembacaan hadis tiap ba'da subuh. Ibu-ibunya ada majelis ta'lim tiap Senin, anak-anaknya ada maghrib mengaji tiap malam kecuali malam Jumat libur. Kegiatan-kegiatan itu yang disediakan di Masjid Al-Ikhlas ini yaitu untuk membangun masyarakat RW 08, membina masyarakat RW 08 menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang baik, meningkatkan kualitas keimanan ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemimpin yang baru, Bapak Rusyanto. Ini adalah pilihan kita semuanya, maka segala bentuk program yang ia susun, yang ia agendakan, maka kita sebagai warga yang baik harus mendukungnya untuk kemajuan di lingkungan warga RW 08 ini. Semoga beliau diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, tentunya keikhlasan, karena ini adalah merupakan pengabdian, pelayanan kepada warga. Pak Haji juga yang 17 tahun menjabat RW tidak mendapatkan gaji.
ini adalah merupakan pengabdian gitu ya. Imamul qaumi khadimuhum. Jadi pemimpin suatu negeri adalah pelayan bagi kaum-kaumnya. Mudah-mudahan dibulatkan tekad niat yang baik dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saya selaku ketua DKM mengaturkan jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Rusyanto yang kemarin di DKM-an menjabat sebagai sosial kemasyarakatan ya. Sosmas sosial kemasyarakatan yang alhamdulillah telah banyak membantu ya dalam kegiatan Ramadan berbagi, Idul Adha, Idul Fitri ya, Jiswab, zakat dan lain-lain sebagainya ya. Semoga di kedepannya walaupun beliau sudah menjabat RW yang bisa berbagi ya, ilmunya ya, kepada generasi yang lain ya, insya Allah mungkin nanti akan ada pengganti posisinya di DKM. Dan juga terima kasih atas kemarin kegiatan Idul Adha yang telah berjalan dengan lancar, baik kita menyembelih hewan sapi 5 dan domba 17 yang keinginan ya, di tahun depan itu bisa meningkat lagi kesadaran para mudhahi ya, orang-orang yang diberikan kulasan rezeki untuk berkurban ya, di masa ikhlas ini. Dan untuk itu di malam ini panitia ya, Idul Adha saya buatkan. Dan sambutan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dokumentasi dimohon bantuannya. Sebelum saya serahkan ke Ketua DKM, sekali lagi saya atas nama Ketua Panitia Idul Adha mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran RW 08. Tanpa dukungan kalian, acara kemarin tidak akan sukses. Sekali lagi terima kasih. Di sana banyak sekali gedung yang mewah. Terima kasih kami ucapkan atas pencoblosan pemilihan saya. Ya. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan mengenai pantun. Selanjutnya saya akan sampaikan yang pertama, terima kasih kepada panitia pemilihan RT RW yang sudah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada warga RW 8 yang telah memilih atau setelah kesannya mendukung saya untuk jadi pengurus RW 8. Namun jujur saya tidak bisa bergerak sama sekali tanpa dukungan kalian semua, baik itu jajaran RT maupun jajaran warga. Karena RW hanya satu, sedangkan warganya banyak, kaitannya dana. Jadi kalau memang sudah memilih, yuk saya butuh dukungannya.
bukan hanya sekedar ini saja, tapi butuh dukungan supaya RW 08 yang kita namakan, kita inginkan ya sesuai dengan harapan. Mungkin nanti saya akan sampaikan moto RW 8 yang akan saya pimpin. Di sini motonya bersih. Bersih itu B-nya ke-1. Ya, saya harap semua warga 08 dari 1 sampai 6 bersatu, tidak berbenturan, bukan menggunakan belut, bukan. Tapi minimal kalau ada satu kegiatan, satu ibadah acara, ya minimal yuk sama-sama, jangan hanya sebagian-sebagian. Nah itu besar. Kedua, kayaknya edukasi, ya ayo sama-sama bekerja bareng-bareng. Tanpa kita akan sama-sama bekerja, apapun yang akan diinginkan tidak akan berhasil. Nah akhirnya tradisi, ya tadi yang Pak Ustaz sampaikan PKM, ya berharap dengan tradisi kita ya apa ya dibilang mah aman, tenang, tidak ada kesan ya yang jadi intinya indah. Nanti kalau orang melihat mengadang itu oh S-nya sehat, sejahtera. Saya berharap kalian membantu sejahtera, sehat. Ini hanya bukan bilang slogan doang, tapi emang butuh sama-sama. Yang hanya menggunakan ya hanya 1-2 orang, tidak menggunakan RT atau RW, ini akan bisa jalan. Intinya kita boleh pandang sama orang lain, sama tetangga sebelah, indah kelihatannya, enak didengar. Yang terakhir, yang haknya harmonis. Itu harmoni di kelihatan harmoninya di dalam. Jujur saya pribadi susunan kepengurusan ini baru kasar aja, kasar. Jadi saya harap nanti yang perubahan berubah lagi karena ini masih mentah. Saya hanya mengejar waktu saja. Nah, ini susunannya. Ya ini susunan kepengurusan RW 8 rencananya ini. Tapi kalau ada kekurangan, tolong jangan suka-suka, masukin saja. Pak saya ini mau masukin di sini, Pak saya masukin di sini. Karena ini buat kemajuan daerah, bukan kebutuhan saya pribadi. Nah di atasnya sini, nah ini di atasnya struktur pengurus lengkap pendapat Cikarang, Kelurahan Cikarang, Kecamatan Bengkale, Kota Bandung. Di sini motonya bersih 08. Angka 08 kalau bulat tidak terputus. 8 pun tidak terputus. Sebetulnya udah bagus nih nomor teh. Udah hoki. Jadi bapaknya udah hoki nih. Bukan terputus tuh. Angka 8 muter. Udah bagus udah hoki nih teh. Harusnya 08 tuh tidak sama orang tuh top. Pensiun itu pensiun. Nah itu bersih 08. Harapannya tadi 08 ini maju dalam segala bidang, jangan hanya bidang dari segi yang lain, semua maju. Saya dapat kabar dari Pak Haji di Komara, ini 8 prestasi administrasi tuh kurang kumaha, ada apa administrasi tingkatan lagi sekali prestasi yang lainnya ada masih banyak tingkatan. Tadi apa 8 makin maju, makin naik. Prestasinya bukan hanya 1, mungkin bisa 5, 3, 9, 10 tersebut yang bisa 8. Nah, tadi sudah
dengan besi sama kesaran tadi. Di situ satu edukasi, gizi, sehat, sejahtera, indah, harmoni. Nah, ini susunan sementara. Di sini ketuanya saya sendiri, dan cara ini akan ada foto. Akan saya pang di balai, di spanduk, banner. Kalau memang RT perlu supaya tahu warga pengurus RW siapa aja. Kalau memang perlu, bikin, saya siapin bikin. Supaya tahu nanti pengurus RW siapa aja sih yang akan ada di pengurus RW. Jangan kata RT, RW, RT, RW. Mulai itu bawa-bawa. Kita saya kan bagatnya RT RW hukum, padahal yang lain kerja. Contoh, PKK ada Bu Haji, tidak bekerja. Tapi tidak akan mana-mana. Nah, nanti mungkin kedepannya nempel ini. Setiap RT kalau perlu pajang. Setiap di daerah sama pajang. Ini saya pakai fotonya foto. Oh, bukan saya orang lain. Sama buku saya kan dulu. Selesai. Ya, ini kan ini sementara ada waktu. Fotonya ini foto si Iksan, ini saya channel saya. Ayo salah satu. Awan saya kayak masih ini ramai juga jadi. Saya sendiri sekretaris itu Ruhiana. Ya, alhamdulillah. Pada Bapak Haji Komara, Bapak Haji Roheli dan Agus bisa maju ke depan. Ya. Foto di foto. Foto lagi. Lagi atau Satu lagi, kenang-kenangan atau kado dari DKM dan warga yang diserahkan oleh Ustaz Agus Samsudin selaku Ketua DKM. Jadi alhamdulillah sudah diserahkan KDD dari warga dan DKM sebagai salah satu bentuk apresiasi atau rasa terima kasih kami kepada Bapak Haji Komara sebagai Ketua RW 8 yang telah menjabat mengabdi, mendedikasikan diri mengabdi untuk masyarakat di lingkungan RW 8 luar biasa selama 17 tahun. Tapi kita juga patut apresiasi kepada seluruh jajarannya juga, termasuk para ketua RT yang sama-sama mengabdi kepada masyarakat. Di antaranya Bapak Ketua RT 03, Bapak Ian Gunawan yang telah sama-sama mengabdi, mendedikasikan diri kepada melayani masyarakat di lingkungan RT 03 umumnya RW 08. Hadirin yang saya hormati, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul bersama di dalam rangka silaturahim DKM dan warga dengan para pemimpin
baru di lingkungan RW 08, RT RW 08. Marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ke depan seluruh warga atau apa yang kita harapkan oleh warga RW 08 bisa tercapai, program-program yang akan dijalankan oleh para pemimpin baru juga bisa terlaksana demi kemajuan dan kesejahteraan kita bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa rahmana kama rabbana shaghira. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jadikanlah mereka dari teman dekat, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang merusak. Juga dekatkanlah orang-orang baik dan memberi nasihat yang baik kepada mereka, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami, pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pada kegiatan silaturahim pada malam hari ini, wabil khusus Pak Komara, Pak Joreni, Bapak Ibu, para sesepuh kita, guru kita, dan juga jajaran DKM serta RT RW yang baru. Ini mungkin kejutan ya. Mudah-mudahan perjalanan pengurus RW juga banyak kejutan. Tadi biasanya kalau sudah doa siap-siap pulang ya. Ternyata masih ayat yang ngobrol kejutan ya. Nanti mungkin Pak Yanto banyak kejutan-kejutan berikutnya ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahim antara DKM Ahliat Al-Ikhlas, masyarakat dan pejabat RT RW 08 Kelurahan Cigadung. Saya ingin menyampaikan sedikit, kalau kata bahasa Sunda, saya sering berguru kepada bapak-bapak di hari Sabtu ya. Sok aros, ini artinya apa itu artinya, dan sering salah gitu. Jadi mohon maaf ya, sanes mamatahan ngojai kemeri. Abdi mas sanes meri, sanes meri abdi mas. Tuh, maju bareng. Sanes bagaimana kuyahan, cai di laut. Betul gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sebagai pengingat saja kepada kita semua yang memang sudah ingat, sudah tahu selama ini. Jadi yang ingin saya sampaikan ini juga adalah nasihat dari leluhur kita ya, leluhur di tanah Sunda. Dan sebenarnya perlu banyak digali. Nah tadi bagian seni budaya teh siapa kan? Ade Hendar ya. Nah ini juga
kesenian Sunda itu juga harus digali banyak, dari bahasanya mungkin ya, dan yang lain-lain. Jadi kalau Pak Baran nanti lagi kultum mau ngasih pantun, diwajibkan memakai bahasa Sunda. Pak Baran siap-siap. Terjemahkan bahasa Arab ya. Baik ya, yang pertama adalah apa? Tata. Nah ini mau tata kan? Ternyata Bus. tata itu ternyata adalah tataman. Tataman teh naon artinya? Sirup. Benar, Pak Baran tahu ya. Coba itu terangin. Asli Sunda. Tataman. Jadi tataman. Si tataman itu teh sirup. Ternyata bisa mengangkut beban yang lebih berat dari badannya. Apa ya? Nih, Randi ya. Randi beratnya berapa? 49? 65. Oh, 65. Alhamdulillah ya, belum 48. Kayak ini di badannya. Sini. Nah, semut itu bisa mengangkut beban yang lebih berat dari bodinya, dari badannya, dari bobot badannya. Kita lihat ya. Nah, manusia itu cuma 1,5 kali. Sok, angkot biasa. Tadi ada foto Tamotoy Sultan Sibut bantu muar awi. Awina awi tali. Jangan salah kalau masalah awi saya juga tahu. Awi tali, awi gombong, dan awi-awi lainnya ya. Awi hawur, awi tamiya, beras. Ya, jadi kalau ada beras 50 kilo masih keangkut, itu juga udah ngos-ngosan ya. Nah kemarin juga panitia zakat itu, coba saya nggak tahu ya siapa yang angkut beras dari rumahnya, paling kayak 2,5 kilo ya, 5 kilo. Tapi kalau berat badan kita, ya, 3 Rani dah 69, 50 banyak ya, bisa nggak angkut 105 kilo? Wah, kalau bisa gitu bisa jadi atlet angkat berat ya, dicalonkan tuh Jawa Barat ya, langsung masuk PON gitu. Nah semut itu bisa mengangkut 20 kalinya dari berat badan. Jadi jangan dilihat dari kecilnya. Air kecilnya semutnya misalnya saon, berarti dia bisa mengangkat beban 20 on gitu. Nah ini yang kita ambil pelajaran dari tataman. Saya juga baru tahu ya tataman itu sirupnya ada 2 arti gitu. Ada 2 kata. Nah selanjutnya, semut itu selalu kerjasama. Kalau kita pisahkan dia bingung. Jadi kerjasamanya sebagai DNA-nya. Wah, kalau kata anak-anak sekarang ya, DNA-nya adalah sebagai pemenang ya. Jadi walaupun dijatuhkan, dikalahkan, dia tetap semangat sebagai pemenang. Semut DNA-nya gitu ya, sifat-sifat aslinya adalah suka kerjasama. Oh, kita lihat. Nah, sampai kerjasama sampai bisa bikin jembatan gitu ya dari tubuh-tubuh semut yang berantai tersebut. Nah, ini ya gambarnya. Kemudian yang ketiga, saling memberi salam. Coba kalau ada semut yang sekelompok ya berjalan berlawanan terus ketemu, itu kalau kita lihat pakai mikroskop itu mungkin sedang tos dulu gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini. Mungkin cipika-cipiki juga tuh, tergantung mikroskopnya. Kalau mikroskop elektron makin kelihatan ya, ternyata cipika-cipiki juga. Nah itu saling memberi salam. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini saling memberi salam ya, jadi pas ketemu itu ya. Dan yang terakhir tataman disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ada surat apa namanya An-Naml, artinya sirup, semut. Itu ada di surat 27, nomor 27 ya. Itu yang di ayat 18-nya itu cerita tentang Nabi siapa? Sulaiman sedang berjalan bersama rombongan tentaranya. Semut ya, itu ada berita dari Allah Subhanahu wa taala, ada semut yang memberi komando. Tapi
Kalau dilihat di dalam Al-Quran ya, sahur tatabus teh eta 6 latun. Ya, Pak Istiar ya. Punten mohon izin kalau salah, tolong diperbaiki. 6 latun. Jadi nyebut semutnya teh, menyebut semut Allah di dalam Al-Quran itu 6 latun. Ujungnya pakai ta marbutoh. Jadi kayak siapa? Kalau nama-nama orang teh maksudnya kalau nama Fatimah, terus Emak Nina, bukan ya? Fatimah, Rokayah, Khadijah. Nah itu hak ujungnya menandakan dia tuh perempuan, muannas. Nah ini disifati semutnya itu semutnya bukan jabo ya, jabo ayam jika ayam jabo itu, tapi ternyata semut yang muannas yang mengomandoi itu. Nah, jadi ini nanti ada bahasannya tersendiri. Nah itulah apa yang bisa kita ambil pelajaran dari semut. Dan jangan yang takut, jangan gengsi, jangan merasa tinggi hati untuk belajar dari yang rendah. Yang mana yang rendah itu? Bawahan kalau di atasan, anak istri kalau dia suami. Termasuk kalau orang yang punya berkecukupan, orang yang ekonominya lemah atau status ilmu dari situ Allah saja tak taman. Jadi mudah-mudahan kita khususnya para pengurus ya, bebannya itu pasti akan banyak. Nah, Pak Komara sudah menyebutkan sedikit tadi ya, sedikit juga sangat, kalau kata anak muda sekarang dalam ya, dalam banget gitu ya. Sudah bisa merasakan gitu ya, bebannya itu berat sekali. Makanya doanya kita doa apa kepada Allah? Ya Allah, ringankanlah beban saya. Atau ada lagi doa yang kedua. Ini kalau mental pejuang ya, mujahid, mental pejuang. Doanya gini, ya Allah, kuatkanlah punggung saya. Ya Allah, mudahkanlah doa saya, mudahkan urusan saya, mudahkanlah ujian saya. Itu umum ya, semua orang mau minta urusannya dimudahkan. Semua urusan manusia ingin dimudahkan. Tetapi kalau dia punya mental pejuang, kalau dia punya mental pemenang, maka yang dimintanya selain dimudahkan juga adalah kuatkan punggung saya untuk mengangkut beban yang semakin berat. Itu tak aman. Yang kedua, titik. Wah, ada titiknya. Buat titik. Titik teh adalah tinggi. Tahu tak tinggi deh? Hah? Kakek saya itu, wah benar. Subhanallah. Pak Istiar belum tahu ya, Pak? Tapi Fatimahnya udah tahu kayaknya ya. Tidak ke Fatimah. Hah? Oh, di dalam. Awas udah gua. Udah. Ya baik, tinggi ya. Tinggi. Kaki sini tangannya. Barokallah ya. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Tinggi kaki 1000. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kaki 1000? Ternyata kaki 1000 teh walaupun punya kakinya 1000 ya, tidak buru-buru. Ayo tuh mengalahkan tinggi, tiba-tiba wah kita mau kejar, kita mau tangkap dia kabur makin cepat. Ada nggak? Nggak ada kan? Tetap dia lambat gitu. Jadi dia tidak terburu-buru. Bukan lambat ya, tidak terburu-buru. Kemudian yang kedua, tidak instan. Ya karena dia tidak terburu-buru, jadi tidak instan. Nah, ini kalau kita punya program sebagai pengurus DKM, sebagai pengurus RW, sebagai pengurus RT, namanya program kan pasti punya sasaran. Ya. Sasarannya misalnya adalah masyarakat yang DKM ya, memberantas buta huruf Al-Quran. Sasarannya itu, programnya
pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, pengajian bapak-bapak. Ya. Tapi kita tidak instan. Ya. Diajar sekali, 2 kali, carekan gitu, wah paksa seolah-olah supaya ngerti-ngerti wae gitu. Tidak instan, ini harus kita pahami. Kita sebagai pengusung program harus kita pahami tidak bisa instan. Dan selanjutnya ini masih gambar tinggi. Kemudian karena dia tidak instan, karena dia tidak terburu-buru, itu mencerminkan bahwa terprogram. Apa yang ingin dia capai itu terprogram serta pasti mencapai tujuan. Kalau jalan walaupun lambat tapi tetap yang mana yang mau dituju. Jadi sudah tadi ya, tata titik. Ya, ketiga, berikutnya adalah tindak tanduk. Nah, tindak tanduk tidak diterjemahkan ya. Tapi tindak tanduknya ada juga ya. Nah, tak bahasa Sundanya. Pak Iwan juga lagi belajar Pak Iwan. Lagu apa? Kata apa? Oh, pola apa? Lagu ya. Nah, bukan karena kita sedang membicarakan hewan ya, bukan ikan ya, hewan ya. Kita sedang membicarakan hewan, jadi ini dihubungkan juga ke hewan, yaitu apa? Uncal. Nah, uncal. Tahu tak uncal? Rusa gitu ya, Pak Yobi ya. Pak Yobi kecang napal gitu. Uncal ya, rusa. Gimana rusa itu? Rusa. Nah, kita kalau mau ngelihat rusa di mana? Di YouTube ada. YouTube lihat rusa lah, ya videonya rusa. Tapi kalau mau ngelihat yang aslinya, atau di kebun binatang Jam Bandung ada nggak? Ada. Oh, ada ya? Ya, saya udah lama ke sana waktu saya masih kecil. Mungkin baru ya, rusanya di bawah. Ada di Ciwidey. Oh, Ciwidey ada juga. Masya Allah. Ya, kalau di Bogor, di Kebun Raya Bogor, di Istana Bogor kan, itu ada. Di Aroki ayat kilo. Di Aroki ayat kilo. Benar? Uncalnya kabut. Uncal ya, rusa. Gimana tentang rusa? Tanduknya coba kita lihat bercabang-cabang ya. Itu. Bukan perusahaannya saja yang bercabang-cabang. Nah, mau tahu tadi baru saya tahu tadi ceritanya ya. Ada cabang ternyata di luhurnya. Tapi rusa itu hebat lagi, bercabang-cabang. Tapi tanduknya tidak pernah nyangkut sob. Ada nggak berita kawanan rusa tersangkut tanduknya dirawat di Semak Belukar? Tidak pernah kan? Gitu. Jadi walaupun punya kekuatan yang hebat, ini ya, punya power dalam hal ini jabatan, posisi, pengetahuan, dana dan sebagainya ya, tetapi tidak pernah nyangkut karena KPK. Tidak pernah nyangkut gitu, ya lurus gitu ya, hati-hati. Nah ini yang lebih cantik ya, menghadap depan. Lebih cantik tetap rusaknya. Selanjutnya bertanduk besar dan banyak tapi tidak pernah menantang. So kalau di film-film tentang rusa ya, maksudnya film dokumentasi, ayo tuh rusa, ayah singa menuju bobo ya, bagusnya apa? Sare apa gitu? Singa menuju bulur ya, dikiri-kiri kita pakai tanduknya, kan nggak ada ya, belum pernah ada dokumentasi yang kayak gitu. Kalau sudah ada pasti masuk video viral ya. Viral ya. Rusa menggoda singa. Tidak ada bertanduk besar dan banyak tapi tidak pernah nantang. Ya. Kalau bahasa Ustaz Agus deh, tawaduk. Bukan tawaduknya pasar ya. Tahu warna duit. Tawaduk itu ya Ustaz ya. Tawaduk ini mah ya, bukan tawaduk. Duit dah. Bertanduk besar dan banyak tapi tidak menantang. Kemudian yang ketiga, oh ini masih gambarnya juga.
Yang berikutnya tidak mencari musuh. Yang itu tadi kan, mentang-mentang kawanannya banyak, kemudian tanduknya besar, milik-milik singa, milik-milik harimau, itu tidak akan. Gitu ya. Tapi dia justru kerjasama di antara kawanan rusaknya itu. Dan yang terakhir yang saya tulis di sini, ini sangat unik dari rusa. Rusa kalau ada predatornya yang mau memangsa dia, apa yang dia lakukan? Kabur, lari. Lari ini ada dua pengertian. Kalau kita ada dua pengertian. Yang pertama, kita mengukur kemampuan kita ya, sehingga kalau motor ada truk anu made ngadu ya, ngadu di jalan gitu, jadi truknya di tengah-tengah, dia di kiri tidak di kanan, oh nantang kan, naik motor ke mana, minggir ya, waras minggir gitu. Nah begitu, ada musuh tapi menghindar, begitu maksudnya. Termasuk dalam hadis dikatakan, barang siapa yang menghindarkan, yang menghiraukan orang bodoh, maka dia juga termasuk bodoh, bahkan lebih celali. Jadi nanti para pejabat, jangankan pejabat, pemimpin ya di rumah juga, ataupun ibu-ibu juga, kalau ada orang yang iseng mengomentari kita sudah beramal, kita sudah bikin program, tapi ada yang nyeletuk aja. Nah tadi kalau bahasa Pak Komara itu sudah lebih melotok ya di lapangan. Kalau bahasa hadisnya begitu. Kalau yang dia dikomentari oleh orang yang tidak mengerti, tidak tahu latar belakang, tidak tahu ilmunya, diamkan saja. Kecuali untuk diskusi. Ya. Itu intinya ya. Ada musuh menghindar. Kemudian berikutnya, tadi yang pertama tadi apa? Tata, tindak tanduk, anu kaopat, terakhir bukan ya. Yang terakhir duduga paryoga. Duduga paryoga. Paryoga atau peryoga? Peryoga ya. Kirain di Sunda saya semuanya A kayak gitunya. Paryoga. Duduga paryoga. Apakah itu? Bunglon. Siapa yang tadi nembak bunglon? Gak ada ya? Londok ya? Ya, saya mau Londok ya. Bunglon. Tapi selama ini mungkin kita mendengar ya, kalau bunglon itu apa? Hanya nama tiga bunglon gitu kan. Nah, itu seolah-olah negatif ya. Kalau kita sudah punya gambaran negatif terhadap sesuatu, kita tidak akan bisa mengambil pelajaran dari sesuatu itu. Ya. Bahkan dari nyamuk juga, kalau kita kebayangnya adalah pengganggu ya, maka itu tidak bisa bisnis itu. Bisnis pengusir nyamuk, ya kan? Nah itu jadi demikian. Bunglon itu, nah ini iguana tuh bunglon ya. Londok. Ya bunglon. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari bunglon? Yang pertama, tidak gegabah dalam melangkah dan bertindak. Pernah melihat bunglon berjalan? Dia tuh jalannya tuh lambat gitu ya. Tidak gegabah dia. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini masih bunglon yang subhanallah ya, warna-warni ya. Kemudian yang berikutnya tidak seperti kera. Kera itu kalau kita lihat di mana ya? Kalau di kebun binatang mah dia cuma di kandang. Nah, tidak aja. Jalan mau ke ini. Ya, ada gua pakar saya waktu jalan mau ke bukit tebing karaton. Itu sempat
ada jalan yang kalau kita lihat kiri, wah itu banyak kera lagi lompatan. Kalau kera itu ya alhamdulillah dengan izin Allah ya. Lompat, ke sana kemari, mudahan tidak ada yang patah sih ya. Tapi kalau bunglon itu pelan-pelan mau melangkah juga ke dahan berikutnya,